Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Taufik dengan NIM 1203030036 dari kelas HTNA semester 3. Nah, di video ini saya akan sedikit mereview kembali tentang materi yang telah disampaikan dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Nah, yang mana di video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Hukum Tata Negara. Nah, langsung saja ke materi. Nah, pada materi pertama itu membahas tentang uraian mengenai pengertian, ruang lingkup, dan konsep hukum tata negara. Nah, hukum tata negara itu merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara. Nah, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Nah, adapun menurut istilah itu disebut constitutional law atau state law dalam bahasa Inggris, lalu dalam bahasa Prancis itu droit constitutionnel, dan dalam bahasa Belanda itu Staatsrecht. Nah, ada asumsinya itu membahas perangkat aturan. Nah, di dalamnya terdapat lembaga negara, hubungan antar warga negara, atau hubungan dengan negara secara horizontal ataupun secara vertikal, serta hak asasi. Nah, ruang lingkupnya itu mengenai organisasi negara, termasuk bentuk-bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan lain sebagainya. Nah, struktur pejabat negara secara spesifik membahas mengenai lembaga-lembaga negara yang ada di suatu negara. Lalu pembagian kekuasaan dan hubungan dengan trias politika. Nah, adapun sumber-sumber dari hukum tata negara yaitu hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional, peraturan perundang-undangan tertulis seperti halnya undang-undang, PP, perjanjian, dan lain-lainnya. Nah, nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis, jurisprudensi peradilan, constitutional convention, doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis opinio doctorum. Nah, selanjutnya mengenai bentuk hukum tata negara, bentuk negara hukum. Nah, terdapat bentuk negara formal yang diantaranya adalah individualisme atau negara yang memberikan kemerdekaan atau kebebasan kepada masyarakatnya untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu negara terstat atau penjaga malam dalam arti negara hanya akan hadir ketika dibutuhkan saja, atau atau keadaan yang memaksa negara harus turun tangan secara langsung. Selanjutnya ada monopoli. Nah, negara ini berperan dominan dalam kehidupan masyarakatnya, sampai kehidupan masyarakatnya pun diatur secara detail oleh negara. Nah, selanjutnya terdapat bentuk negara yang material. Nah, diantaranya yang pertama itu kolektif, atau negara yang bersifat konsensus atau kesepakatan antara masyarakat dengan pemimpin negaranya. Yang kedua ada dominasi negara, yang mana negara ini tidak memberikan ruang ataupun fraksi-fraksi politik kepada masyarakat-masyarakatnya. Nah, pemerintah negara ini di sini lebih cenderung mendominasi dan memonopoli sebuah keadaan, serta masyarakat negaranya pun dipaksa untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan oleh pemerintahnya, pemerintah negaranya. Lalu selanjutnya ada welfare state, atau cita-cita ideal, di mana negara tersebut menggabungkan kolektif dan dominasi negara sehingga terjadilah keseimbangan. Nah, lalu asas negara kesatuan yang terbagi menjadi negara kesatuan dan negara serikat. Nah, negara kesatuan yang mana negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai kesatuan tunggal. Nah, bentuk pemerintahannya pun lebih cenderung sentralistik. Nah, di mana kewenangannya ini didominasi oleh pusat. Lalu ada negara serikat atau terdiri dari banyak negara. Nah, sifatnya ini kolektif kolegial. Nah, di mana sentralistik negara pusat itu tidak terlalu besar seperti halnya di negara kesatuan.
Nah, adapun di dalam di dalam negara kesatuan itu ada beberapa asas, yaitu ada yang pertama ada asas desentralisasi, ada asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Nah, lalu di materi yang kedua itu ada asas-asas negara hukum. Nah, eh, kemudian asas negara hukum pun ini cirinya itu menurut International Commission of Juris di Bangkok tahun 1956. Nah, bahwa sebuah negara itu dapat dikatakan sebagai negara hukum bila mana memenuhi keenam asas. Nah, asas yang dimaksud itu yang pertama itu ada asas jaminan HAM. Yang keduanya badan kehakiman berdiri secara independen. Yang ketiganya pemilu yang bebas atau bisa disebut sebagai demokratis. Keempatnya ada kebebasan menyatakan pendapat. Lalu kebebasan berserikat seperti halnya membentuk organisasi ataupun yang lainnya. Yang keenam itu adanya pendidikan kewarganegaraan. Nah, asas demokrasi. Nah, menurut Afan Ghaffar itu berpendapat itu ada 6 indikator dalam asas demokrasi. Yang pertama itu penyelenggaraan kekuasaan itu berasal dari rakyat. Yang kedua, asas yang keduanya itu penyelenggaraan di kekuasaan secara penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab. Yang ketiga, adanya partisipasi langsung ataupun tidak langsung. Yang keempat, adanya rotasi kekuasaan atau pemutaran kekuasaan. Yang kelima, pemilu. Yang keenam, kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Lalu di materi selanjutnya itu ada tipe dan bentuk susunan negara. Nah, yang pertamanya itu ada bentuk tipe negara kesatuan atau unitary state. Nah, ada beberapa model dari negara kesatuan ini. Yang pertamanya ada model dari vertical management model, ada central representative model, ada unification model, dan yang keempatnya ada mixed model. Nah, karakter pada negara kesatuan itu yang pertamanya itu hanya ada satu konstitusi yang berlaku. Nah, di seluruh negara itu. Yang keduanya ada satu pemerintahan di tingkat pusat yang berdaulat atau sentralistik. Nah, yang ketiganya seluruh penduduknya itu hanya mempunyai satu kewarganegaraan. Nah, lalu terdapat satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat dengan wewenang kepala daerah yang sifatnya absolut. Lalu hanya pemerintah pusat yang berwenang menjalankan hubungan luar negeri. Lalu di negara serikat, nah syarat-syarat negara serikat diantaranya yang pertamanya itu adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Dan yang keduanya itu adanya keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Nah, karakter dari negara serikat ini sendiri yang pertama itu satu wilayah itu terbagi-bagi menjadi negara bagian. Nah, yang keduanya itu adanya kedaulatan ganda di mana masing-masing di antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian mempunyai otonomi untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Nah, hubungan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan daerah ini bersifat koordinatif dan kooperatif. Seperti mempunyai kewenangan yang bersifat eksklusif, susunan pemerintahan, kewenangan untuk perpajakan, untuk menetapkan perpajakan, kebutuhan untuk kerja yang sama, dan kebutuhan untuk kerjasama itu di sini tuh sangat minimal. Seperti itu. Lalu di materi selanjutnya ada bentuk pemerintahan. Nah, bentuk pemerintahan itu yang pertamanya itu ada autokrasi. Nah, bentuk pemerintahan seperti ini tuh autokrasi ini yang mana pemerintahannya itu dikelola dan dikuasai oleh satu orang penguasa di dalam kekuasaan politiknya. Nah,
yang tentunya penguasa tersebut memiliki kekuatan yang cukup besar di dalam pemerintahan. Lalu yang keduanya itu ada oligarki. Nah, bentuk pemerintahan eh, bentuk pemerintahannya ini dikuasai oleh beberapa orang yang berasal dari satu golongan atau kelompok tertentu yang memberikan pengaruh cukup besar di dalam pemerintahan. Lalu ada monarki. Nah, monarki ini merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dikuasai penuh oleh satu orang karena pemerintahnya ini berbentuknya kerajaan. Nah, biasanya orang-orang yang memimpinnya itu disebut sebagai raja atau ratu. Nah, lalu ada republik. Nah, republik itu merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dijalankannya itu berdasarkan dari kedaulatan rakyat. Nah, artinya partisipasi rakyat, peran rakyat ini di sini tuh sangat besar gitu untuk mencapai tujuan yang sama ataupun untuk mencapai suatu kepentingan umum. Nah, selanjutnya di sini ada sistem-sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan ini tuh ada dua. Yang pertama adalah presidensial. Nah, presidensial ini di mana salah satu negara yang menggunakan sistem ini contohnya itu Indonesia. Nah, adapun beberapa indikatornya, indikator dalam sistem pemerintahan pemerintahan ini tuh yang pertamanya adalah kepala negara itu menjadi bagian kepala pemerintahan atau eksekutif. Nah, yang kedua, pemerintahan ini tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, parlemen yang dimaksud adalah DPR. Nah, parlemen dan pemerintahan itu adalah sejajar. Lalu menteri-menteri itu diangkat bertanggung jawab kepada presiden, menteri-menteri itu. Nah, yang terakhir itu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif itu sama-sama kuat. Lalu sistem pemerintahan yang kedua ada yang disebut dengan parlementer. Nah, salah satu negara yang menggunakan sistem ini contohnya itu Amerika Serikat. Nah, beberapa indikator dalam sistem pemerintahan ini itu yang pertamanya itu kepala negara itu tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Nah, karena lebih bersifatnya itu sebagai simbol nasional. Nah, yang keduanya itu pemerintahan itu dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Lalu kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Lalu kedudukan lembaga eksekutif lembaga eksekutif ini kabinet itu lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Lalu di materi selanjutnya ada negara autokrasi dan demokrasi modern. Nah, autokrasi modern itu negara autokrasi dan atau autokrasi ini merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dikelola dan dikuasai oleh satu orang penguasa yang dikenal dengan sebutan autokrat atau autokrat. Nah, baik di bidang politik, ekonomi, militer, sosial, dan lain sebagainya. Nah, demokrasi yang merupakan kebalikannya atau antitesis dari autokrasi. Nah, jika pada sistem autokrasi hanya ada satu orang yang menjadi pemegang kekuasaan, maka pada sistem demokrasi semua orang itu mempunyai hak yang sama untuk memegang kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan. Nah, hal tersebut yang dikarenakan yang menjadi dasar pijakan dari demokrasinya itu adalah kedaulatan rakyat. Nah, oleh karena itu kepentingan umum lah yang diutamakan dalam demokrasi. Lalu di materi yang terakhir itu ada pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Nah, menurut Maurice Duverger terdapat 3 metode dalam pembatasan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa sebuah negara. Yang pertamanya secara langsung. Nah, pemilihan para penguasa, masyarakat yang menentukan siapa yang menjadi penguasa, maka disitulah bisa dilakukan pemilihan memilih yang memiliki kekuasaan dan berhak diberikan kekuasaan atau tidak. Nah, ada pembagian kekuasaan, ada kontrol yurisdiksional, lalu ada menambah atau memperkuat kekuasaan,
pihak yang diperintah, yang artinya diperbolehkannya masyarakat, negara atau oposisi, karena kan dengan adanya kekuatan yang berimbang maka akan terjadi check and blend, atau saling kontrol, sehingga kekuasaan ini tidak terjadi overload ataupun mengalami penyimpangan. Lalu pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Nah, dalam hal ini masyarakat itu punya peran untuk mengendalikan pembatasan kekuasaan itu pada penguasa tersebut. Nah, lalu ada faktor internal dan eksternalnya. Lalu ada trias politika, pembagian kekuasaannya. Nah, di Prancis abad ke-17 itu pembagian kekuasaan itu ada fungsi diplomatis, ada fungsi deference, ada fungsi finance, fungsi justice, dan fungsi polisi. Nah, lalu menurut John Locke itu pembagian kekuasaan itu ada, beliau menyebutkan ada fungsi legislatif, ada fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Lalu menurut Montesquieu, dalam The Spirit of the Laws atau The Spirit of the Law, itu menyebutkan ada 3 pembagian kekuasaan. Yang pertamanya legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan itulah yang banyak dipakai oleh banyak negara termasuk di Indonesia. Nah, lalu eksekutif. Nah, eksekutif ini kekuasaannya itu membuat undang-undang. Nah, seperti dalam peristilahannya itu sering disebut role making function, nah, seperti halnya presiden dan satuan kerja pemerintah lainnya. Lalu legislatif. Nah, kekuasaannya itu melaksanakan undang-undang atau rule application function. Nah, di Indonesia sendiri ini contohnya adalah seperti halnya DPR. Lalu ada yudikatif. Yudikatif itu mengadili atas pelanggaran undang-undang. Nah, atau rule adjudication function. Lalu ada kehakiman mahkamah. Ada kehakiman seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Nah, mungkin untuk sampai dicukupkan sekian dari review materi saya, dari review materi 1 sampai materi 7 dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Nah, mungkin atas segala kesalahannya dan segala kekurangannya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.